Memang saya punya latar belakang pendidikan kebidanan. Pada saat itu saya sekolahnya di Sekolah Bidan Aisyah Surakarta. Nah, sudah selesai, kebetulan saya melihat ada seorang ibu melahirkan di becak di depan rumah. Terus saya terinspirasi, ya Allah, saya ingin sekali punya klinik dan menolong persalinan kepada pasien-pasien yang jauh dari rumahnya. Saya ngobrol dengan suami, dengan ibu mertua, akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana mendirikan klinik di sini. Ya, pada tahun 1981. Ya, kliniknya langsung di sini. Jadi karena memang dengan punya latar belakang, saya punya cita-citanya seperti itu. Dan memang punya bangunan ini bukan saya yang membangun, karena saya rundingan dengan ibu mertua, dengan suami. Kebetulan ibu mertua ya ada biaya, akhirnya dibuatkan oleh ibu mertua, berdirilah klinik di Jalan Veteran ini. Begitu asal mulanya. Tetap aja seperti ini, tetap hanya perbaikannya cuman mungkin cuman dipasang keramik, tapi awal-awal tetap bangunannya segini. Ya, kamarnya mungkin ditambah, jadi ada kelas 1, ada VIP. Kalau dulu kan belum ada, jadi satu kamar umpamanya dulu ya 4 orang. Kalau sekarang sudah ada VIP-nya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada. Tuh. Ya memang suka dukanya buka klinik itu tidak bisa seperti menjual pisang goreng ya. Kita butuh waktu, butuh motivasi ke pasien, butuh hubungan baik dengan masyarakat. Jadi memang itu harus itu. Kalau orang-orang medis itu hubungan dengan masyarakat itu harus baik. Harus istilahnya punya motivasi supaya pasien-pasien itu tertarik. Jadi memang saya paling enggak 2-3 tahun baru bisa ada pasien sedikit ya. Memang 1 bulan 2 bulan belum ada. Pernah saya ada pasien yang melahirkan, awal-awal bukaan itu orang yang nyun sewu, orangnya cacat, jadi tidak bisa jalan. Tapi karena dia melahirkan di sini, sudah dari rumah sudah jauh-jauh, sudah anak kelima, melahirkan di sini, saya mau menolak nggak mungkin. Ternyata dia waktu mau pulang nggak punya uang. Ya udahlah, bismillah, awal bukaan dengan menolong orang yang tidak mampu gitu. Kami memang dulu ditangani sendiri, segalanya ditangani sendiri. Bisa dengan adik saya juga bidan, jadi ditangani ya sama itu berdua. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah ada bidannya 6. Tapi di sini itu makin memang dekat. Dulu waktu bukaan ini belum ada toko supermarket di depan. Sekarang sudah ada, jadi makin ramai. Tuh. Karena suami alhamdulillah kan pengusaha batik, kirim-kirim ke Bandung, ke Jakarta, ke Semarang. Jadi bisa ketutup dengan usaha suami gitu. Ya berdoa aja terus, alhamdulillah sampai bisa mencapai pasien itu sampai 40-50 persalinan 1 bulan itu. Pada saat rame-ramenya. Dulu kan belum begitu rame masalah pengurangan penduduk ya istilahnya ya. Kalau sekarang kan sudah harus semua. Di sini juga melayani segala macam, melayani KB, melayani pijat bayi, melahirkan, semuanya dilayani, asalkan masyarakat yang penting puas. Ya, yang penting kita kan pelayanan baik, yang jelas tarifnya juga murah.
jangan disamakan dengan saya sering memonitor tarif pasien di lain tempat, umpamanya ada klinik lain, bidan praktek swasta. Saya selalu ingin tahu, kita mencari tarif itu harus di bawah orang-orang itu. Yang kedua, pada saat kehamilan. Jadi pasien itu sedang hamil supaya begitu yakin kepada kita, tenaga di sini itu. Harus yakin sehingga nanti yang diharapkan kita sampai periksa kehamilan sampai 10 kali umpamanya. Nanti melahirkannya juga harus di sini. Saya punya anunya seperti itu, motivasi ke pasien. Pokoknya pada saat periksa hamil, pasien itu harus kita pegang. Ya. Nanti nggak mungkin pasien itu lari ke lain tempat. Pasti melahirkannya di sini karena sudah yakin, sudah puas dengan pelayanan di sini. Ya, akhirnya ya melahirkannya di sini. Ya, saya di sini perawat sama bidan ya, bidan terutama bidan. Bidan itu saya di sini pada saat melamar, Mbak, kalau kerja di sini ya saya memaklumi kamu di sini hanya bantu loncatan. Mungkin kamu kan untuk lebih baik ke jenjang karirmu lebih baik, lebih panjang, kamu mesti inginnya menjadi seorang PNS. Nggak apa-apa, tapi kamu di sini nanti belajar, punya istilahnya surat pengalaman kerja. Di sini terus terang aja masalah gaji, karena swasta itu gajian tergantung kepada pasien ya. Ya kalau masalah gaji kamu harus memaklumi. Yang penting kamu punya pengalaman kerja dengan baik. Jadi jangan disia-siakan. Ya, pengalaman itu sangat penting. Mungkin kamu sudah pengalaman kerja di sini, melamar ke lain tempat akan diterima karena pengalaman kerja itu lebih mahal harganya. Saya cuma itu aja pasien. Memang di sini bidan ada yang sudah 15 tahun, ada yang 10 tahun, banyak. Jadi saya itu sekarang punya karyawan itu bidan 7. Terus keuangan 1. Jadi alhamdulillah sudah cukup lama ikut di sini. Banyak ya. Karena klinik itu sudah terbiasa. Tapi ini sebetulnya nggak akan saya ceritakan ya. Karena ini mungkin menyangkut rahasia anak gitu. Tapi kepuasan saya itu begini, pasien melahirkan sulit, tapi di sini bisa lahir dengan selamat, dengan kesabaran bidannya, dengan kesabaran pasiennya, akhirnya bisa lahir. Itu saya paling puas sekali. Jadi pasien diapa-apakan sudah manut. Ada yang kadang-kadang pasien rewel, minta dikirim, ya apa boleh buat, saya rujuk ke rumah sakit. Tapi ada pasien yang sudah saya ingin di sini, ingin lahir di sini, karena ya mungkin beberapa keterbatasan. Akhirnya lahir di sini dengan selamat. Itu kepuasan saya. Ada lagi yang macam-macam lah, yang diantaranya yang kalau saya menolong persalinan dengan sulit, tapi bisa lahir dengan normal, pasiennya pulang dengan senang, gitu. Paling puas sekali saya. Di sini tuh serang kalau dibandingkan dengan yang lain lebih murah ya, biaya lebih murah. Jadi di sini 2 hari ke 3 harinya pulang. Jadi obat sudah dari sini, nyuci pakaian sudah dari sini. Terus sekarang kan tidak boleh bayi dikasih susu formula, jadi harus pakai ASI. Kita terserah kepada keluarga, tapi keluarga kita kasih motivasi dulu bahwa aturan pemerintah sekarang diberikan susu formula itu memang tidak boleh, harus dipergunakan, harus memakai ASI eksklusif
memang betul-betul ASI yang dari seorang ibu yang istilahnya tanggung jawab seorang ibu memberikan ASI kepada anaknya benar-benar dijalankan. Iya, gitu. Jelas. Saya umpamanya, makanya di dalam anamnesis pasien agama apa? Ya, saya paling agak kesulitan kalau beda agama. Sedangkan kita sebagai seorang yang menolong, mestinya kita berdoa menurut bisanya kita, seorang yang muslim. Kalau sama-sama muslim, mestinya saya suruh baca Bismillah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ditambahi doa-doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya pimpin kalau sama muslim. Tapi kalau non muslim, saya kadang-kadang mbaknya berdoa menurut agama mbaknya. Sudah berdoa aja. Saya berdoa menurut cara saya, mbak pasiennya suruh berdoa menurut kepercayaan mbaknya. Silahkan, tidak apa-apa. Sering ada yang merasa sudah aja Bu, saya doakan secara Islam, saya lebih tenang. Ibu berdoa, ibu memberikan doa kepada saya, sudah ibu berdoa aja menurut ibu, sudah saya nggak apa-apa. Bismillah, disuruh Bismillah. Kalau pas mau person mau ngeden tuh baca Bismillah, mbak Bismillah, ya baca Bismillah ya bisa. Banyak yang gitu. Sudah lahir, ayo mbak baca Alhamdulillah, mbak Alhamdulillah. Kita ya mungkin sambil dakwah ya, baca Alhamdulillah mbak udah lahir mbak, Alhamdulillah. Ya wallahu alam dia mengikuti baca Alhamdulillah atau tidak. Yang penting kita sebagai bidan dan perawat, apabila sudah pasien lahir selamat, semuanya membaca Alhamdulillah. Untuk saat ini, maaf ya, saya kan tidak melayani BPJS. Enggak, saya terus terang, saya enggak melayani BPJS. BPJS itu kan orang khususnya masyarakat Solo itu lebih banyak yang mencari yang gratis mungkin ya, karena memang tiap bulan sudah bayar. Merasa tiap bulan sudah bayar ke BPJS, akhirnya ini dipergunakan untuk melahirkan tidak membayar. Akhirnya banyak yang lari ke BPJS, rumah sakit yang ada BPJS kayak puskesmas. Saya di sini nggak melayani BPJS. Saya pikir udahlah, insya Allah saya udah cukup gitu loh ya. Dulu rame sampai luar biasa. Sekarang mungkin karena sudah ada BPJS, biar aja BPJS yang lain biar cari BPJS. Kalau sekarang terus terang sepi, menurun sekali. Hanya di sini yang banyak pijat bayi, kalau pagi itu sampai antri banyak. Pijat bayi, terus KB di sini itu oleh pemerintah ditunjuk untuk melayani KB safari di sini. Paling enggak 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi sudah, alhamdulillah sudah bisa untuk istilahnya untuk karyawan udah cukup. Aduh, ya. Sekarang gaji bidan, gaji dokter pengawas, perawat, ya kalau dipaskan ya paslah, bisa saya bisa menggaji, alhamdulillah udah. Tapi ya saya sendiri mungkin tidak, kita wajib berusaha. Ini Allah ngasih rezeki pada saat anak-anak saya masih kecil. Sekarang anak-anak sudah besar, mungkin saya harus usaha yang lain. Begitu. Tadinya saya ingin punya lebih meningkat gitu ya, ingin punya rumah sakit sebetulnya. Tapi mencari izinnya itu kok sulit. Terus kebetulan anak saya kan bidan juga tapi dosen. Punya cita-cita tapi kayaknya berat untuk saat ini loh. Ya saya, cita-citanya saya ingin menghidupkan kembali Anissa kembali ke jaya-jayanya pada tahun 90-an. Iya, insya Allah kalau semuanya bisa terlaksana dengan baik, karena bidan-bidannya baik. Di sini sudah dipercaya oleh masyarakat. Kalau anak-anak kecil yang sakit itu di sini juga banyak imunisasi, tapi tidak seperti dulu lah.
keterangan saya begini Mas, pasien itu yang mungkin anak pertama, anak kedua, anak pertama terutama mau melahirkan di sini kayaknya takut mahal karena ini di jalan Strat ya. Padahal sebetulnya tidak begitu, melahirkan di sini itu lebih murah dibandingkan dengan klinik-klinik yang lain, lebih murah. Lebih murah, insya Allah pelayanannya juga baik, terus masalah makanan juga steril bagus insya Allah. Masalah makanan saya sendiri yang apa, saya ya sendiri yang noto yang apa-apa saya supaya pasien itu puas.